Allah kita ketemu di sini. Iya. Bu Reni sedang apa di sini? Di sini saya sedang melihat perkebunan yang ada di sekitar sini, Bu Ratna. Masya Allah. Ini tanaman apa ya? Oh, ini namanya tanaman ubi, Bu Ratna. Oh, tanaman ubi. Kelihatan subur-subur ya tanamannya. Iya, Bu Ratna, Masya Allah. Atas rahmat dari Allah, banyak sekali petani-petani di sini yang memanfaatkan bumi dengan bercocok tanam, Bu Ratna. Masya Salah Allah. satunya adalah tanaman ubi ini, Bu Ratna. Ada tanaman yang ditanam oleh para petani apa saja yang di sini? Ya, Banyak, Bu Ratna. Selain ubi-ubi yang ada di sini, petani-petani di sini juga menanam seperti pisang, kacang-kacangan, singkong, dan masih banyak lagi, Bu Ratna. Wah, Masya Allah. Itu semuanya bahan makanan yang manusia makan ya? Iya, Masya betul. Allah, betapa Allah itu maha baik. Dengan kasih sayangnya, Allah memberikan rezeki kepada manusia sehingga makan dan minumnya manusia itu bahan-bahannya semua dari hasil bumi ya. Betul, Bu Ratna. Selain itu, masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada manusia lewat bumi ini, Bu Ratna. Wah, apa saja itu Bu Ren? Pertama, hewan beserta tanam, beserta makanan dan rizkinya itu berasal dari tanah, Bu Ratna. Masya Allah. Yang kedua, bumi mampu mengeluarkan biji-bijian, Bu Ratna, seperti ubi-ubian di sini. Masya Allah. Dan yang ketiga, bumi juga mampu menanggung beban di punggungnya, namun bumi ini tetap menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk manusia. Wah, Masya Allah. Betapa bumi ini amanah ya terhadap perintah Allah. Dari perut bumi ini Allah atur sehingga mampu mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat seperti pertanian yang Bu Reni sebutkan tadi ya. Ada jagung, singkong, ubi, sayuran, buah-buahan dan banyak lagi. Kemudian dari bumi ini juga Allah mampu keluarkan sesuatu yang indah seperti mutiara dan juga barang tambang yang semuanya berasal dari hasil bumi, Bu Reni. Ya, betul, Bu Ratna. Maha besar Allah, Bu Ratna. Allah mampu mewujudkan segala-galanya. Masya Allah. Dah. Oh, lihat Bu Reni, betapa langitnya tinggi, luas, membentang, menutupi bumi kita ya. Masya Allah, betul Bu Ratna. Allah lah yang telah meninggikan langit ini. Tapi aku jadi teringat dengan Al-Quran ya Bu Ratna, terdapat dalam surat apa ya? Oh iya, dalam Quran surah Al-Wasiyah ayat 18 bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit ia tinggikan. Masya Allah, betul Bu Ratna. Allah lah yang telah meninggikan langit ini. Tanpa tiang, lihat Bu Ratna di sekitar kita. Apakah langit ini berdiri dengan tiang? Iya ya, tidak terlihat tiangnya. Masya Allah, inilah kekuasaan Allah Bu Ratna. Selain itu, Allah juga menjadikan langit sebagai atap bumi yang terpelihara. Masya Allah. Kemudian Allah juga menundukkan matahari, bumi, bulan, dan bintang. Mereka beredar sesuai waktu yang telah ditentukan. Masya Allah, berarti di luar sana di langit terdapat tata surya seperti bumi, bulan, matahari, bintang, semuanya beredar pada waktu yang telah ditentukan ya. Tapi beredar itu apa ya? Nah, ini adalah simulasi dari pergerakan bentuk matahari, bumi, bulan, bintang, dan planet. Seperti yang Bu Ratna tanyakan tadi, beredar itu apa? Beredar itu di sini maksudnya adalah bergerak. Jadi, bumi, bulan, bahkan planet-planet itu melakukan dua gerakan, yaitu yang disebut dengan rotasi dan revolusi. Rotasi adalah berputar pada porosnya atau sumbunya, sedangkan revolusi adalah berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya.
Begitu Bu Reni dan Bu Ratna. Masya Allah, berarti bumi tempat kita berpijak ini sedang berputar ya, tapi tidak terasa ya kalau kitanya sedang berputar ya. Nah, itu yang namanya rotasi Bu Ratna. Allah lah yang telah mengatur semua ini sehingga adanya siang dan malam. Dan dengan adanya revolusi bumi, Allah mengatur adanya pergantian musim. Ada musim dingin, musim panas, musim hujan, bahkan di negara lain ada musim semi dan musim salju. Masya Allah, Allah telah mengatur semua ini untuk kenyamanan makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Betul Bu Ratna, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan tujuan yang benar. Dia yang menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan itu untuk tetap masing-masing bergerak pada waktu yang telah ditentukan. Bergerak menurut waktu yang telah ditentukan, Bu Neneng. Apa itu, Bu Neneng? Bumi, bulan, matahari, langit, bintang, semuanya taat dan patuh kepada perintah Allah. Saat seluruh tata surya di semua alam semesta ini menjaga amanahnya dengan tetap beredar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, hingga suatu saat nanti Allah menentukan suatu hari yang sangat Allah siapkan. Atas kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan bumi akan memuntahkan semua isinya. Bahkan gunung-gunung pada berhancuran, langit-langit dilenyapkan, bintang-bintang berjatuhan, dan bulan pun yang kita bisa saksikan keindahannya akan terbelah. Sungguh suatu hari yang sangat mengerikan. Betul, Bu Neneng. Sangat menakutkan hari itu. Hari apakah itu, Bu Neneng? Itulah hari kiamat Bu Ratna. Pada hari itu ya, nauzubillahi min dzalik, semua yang ada di muka bumi ini akan Allah lenyapkan. Dan semoga kita termasuk kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman akan Allah matikan terlebih dahulu, dan akan Allah sisakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat dan tidak mau menyembah Allah. Mereka lah yang akan menyaksikan semua yang ada di muka bumi ini hancur dan menyaksikan hari yang mengerikan itu, yaitu hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, subhanallah. Berarti Bu Neneng, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, telah melihat tadi, menyaksikan betapa kebesaran dan keagungan Allah, maka kita harus bersyukur ya Bu Neneng atas kebesaran dan keagungan Allah dalam menciptakan alam semesta ini, yang menciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan. Bagaimana ya cara bersyukurnya dengan atas nikmat yang telah Allah berikan ini? Dengan cara memanfaatkan seluruh isi alam semesta ini dan menggunakannya dengan cara yang benar. Tentu saja semuanya untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga senantiasa beribadah hanya kepada Allah, memohon, meminta perlindungan hanya kepada Allah, memanfaatkan nikmat tangan, lisan, kaki, tubuh kita fokus hanya untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman telah menyimak video pembukaan tema alam semesta. Wah teman-teman, Masya Allah, betapa luasnya ciptaan Allah ya. Dari sini teman-teman bisa mengenal dan bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta. Salah satunya dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 18. Teman-teman boleh ikuti ya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang penciptaan langit. Tentang penciptaan langit Dalam surah
Al-Ghasyiyah ayat 18. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit ia tinggikan. Dan bagaimana langit ia tinggikan. Alhamdulillah teman-teman, dari ayat yang sudah kita baca, dari semua yang sudah kita tampilkan hari ini, mari kita ambil apa saja hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari tema alam semesta ini. 1. Semakin kita mengenal ciptaan Allah, maka kita akan semakin mengenali keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Betapa Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung, dan yang Maha memampukan untuk mewujudkan segala-galanya. 2. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini beserta segala karunia-Nya. 3. Cara bersyukurnya adalah dengan beribadah hanya kepada Allah, meminta dan memohon hanya kepada Allah. Dan yang keempat, maka dari itu semua mempersembahkan amal kebaikan kita sebaik-baik amal dengan menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga mata, menjaga lisan, dan kita semua hanya fokus untuk melaksanakan kebaikan, hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin semangat kita menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua kita. 5. Semakin bertambah ilmu kita tentang alam semesta, maka semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pembukaan tema alam semesta ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.